أمتي 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 أمتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ikhwan Istiqomah, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat walafiat ya, amin. Berjumpa lagi di Tips Islami Istiqomah TV. Kali ini kami akan men-share bagaimana cara menjaga kesehatan sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Simak yuk tips yang berikut ini. Pertama, tidak makan berlebihan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan hal ini. Apabila makan dengan berlebihan, dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai kerugian, seperti makanan yang justru tidak habis, hingga mengalami mual dan muntah karena kekenyangan. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu Rasulullah tidak pernah mengenyangkan perutnya dengan dua jenis makanan. Ketika sudah kenyang dengan roti, beliau tidak akan makan kurma. Dan ketika sudah kenyang dengan kurma, beliau tidak akan makan roti. 2. Berhenti makan sebelum kenyang. Salah satu cara menjaga kesehatan sesuai tuntunan Rasulullah adalah dengan berhenti makan sebelum kenyang. Hal ini ternyata merupakan cara yang cukup ampuh untuk menghindari dari berbagai penyakit yang bisa timbul. Karena dilihat dari sisi medis, berhenti makan sebelum kenyang ini dapat mencegah berbagai masalah pencernaan yang bisa merugikan tubuh tentunya. Ketiga, atur porsi makan. Nabi Muhammad SAW juga memberikan contoh yang baik mengenai bagaimana porsi makanan yang baik untuk dikonsumsi. Umat Islam disarankan untuk menjaga makanan yang masuk dengan mengatur porsi makanan, minuman, dan udara agar seimbang. Sebab kondisi perut yang terlalu penuh dengan makanan dan minuman akan membuat tidak adanya ruang bernapas atau ruang udara dalam perut dan akan membuat sesak nafas. Ada hadis yang menjelaskan mengenai hal ini. Anak Adam tidak memenuhkan suatu yang lebih jelek dari perutnya. Cukuplah bagi mereka beberapa suap yang dapat memfungsikan tubuhnya. Maka dapat mengisi perutnya dengan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk pernapasan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. 4. Hindari makanan haram. Sebab hal ini dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi tubuh. Hal ini dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 3 yang memiliki arti, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Kemudian yang kelima adalah tidak minum khamar. Tentu jelas ini haram hukumnya. Mengenai minuman berupa khamar ini sudah dijelaskan pada salah satu ayat Al-Quran, yaitu pada surat Al-Maidah ayat 90 hingga 91, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Keenam, puasa. Puasa ini sudah tidak perlu dilakukan lagi ya, Ikhwan Istiqomah. Begitu banyak penelitian yang menjelaskan mengenai puasa. Puasa di dalam Islam sangatlah banyak macamnya. Mulai dari puasa wajib pada bulan Ramadan dan juga berbagai puasa sunnah seperti puasa Daud, puasa Senin Kamis, dan lain sebagainya. Diriwayatkan dari hadis Bukhari yang berbunyi, berpuasalah kamu supaya sehat tubuhmu. Hal ini memberi sebuah arti jika puasa akan memberi manfaat yang baik dan sehat bagi tubuh. Puasa juga menjadi sebuah cara detoks tubuh untuk mengeluarkan berbagai racun dalam tubuh, timbunan lemak, dan berbagai zat merugikan lainnya. Ketujuh, jangan tidur tengkurap. Mungkin hal ini tidak banyak disadari ya. Padahal tidur tengkurap ini sangat dilarang dalam Islam karena merupakan tidurnya setan. Selain itu, dengan tidur tengkurap akan mengganggu saluran pernafasan yang akan berbahaya bagi kesehatan. Maka dari itu, usahakan jangan tidur tengkurap ya Ikhwah. Dari Yais bin Tokhfah Al-Ghifari dari bapaknya, beliau berkata, ketika itu aku sedang berbaring tengkurap di masjid karena bergadang, dan itu terjadi di waktu sahur. Lalu tiba-tiba seseorang yang menggerak-gerakkanku dengan kakinya. Ia pun berkata,
Sesungguhnya ini adalah cara berbaring yang dibenci oleh Allah. Kemudian aku pandang orang tersebut. Ternyata ia adalah Rasulullah SAW. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Kedelapan, tidur miring ke kanan. Larangan tidur tengkurap sudah jelas. Lalu seperti apa ya cara tidur yang benar? Nabi Muhammad SAW sangat menyarankan untuk tidur dalam posisi miring ke kanan karena dapat memperlancar kerja jantung dan hati. Selain itu, proses metabolisme tubuh serta detoksifikasi saat tidur akan lebih lancar saat tidur miring ke sisi kanan badan. Seperti sabda Rasulullah SAW, jika kamu mendatangi tidur, maka wudulah seperti wudu untuk sholat. Lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 9. Menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga kebersihan tubuh. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmizi. Demikianlah tips Islami kali ini. Nantikan tips Islami berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الفلاح